Selamat datang di Jaya Project. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara komunikasi baterai LiFePro 4 agar SOC-nya sama atau tidak jomplang begitu ya. Perlakuan baterai LiFePro 4 dengan baterai biasa itu berbeda. Jadi karena baterai LiFePro 4 ada semacam pengatur tegangan atau pengatur kapasitas, discharge atau charge yang kita sebut dengan BMS atau Battery Management System. Jadi dia mengatur kapan dia harus di-charge, berapa voltase charge idealnya, dan berapa kapasitas discharge maksimalnya, begitu ya. Jadi minimal ada 4 syarat agar SOC baterai LiFePro 4 agar mendekati begitu ya, agar tidak jomplang. Baterai yang jomplang atau SOC yang jauh berbeda akan mengakibatkan baterai tidak sempurna atau bekerja tidak sempurna. Ada yang terlalu payah dan ada yang terlalu terlalu gampang begitu ya, tidak terlalu berat bekerja. Dan maka dari itu syarat pertama adalah BMS harus sama. Direkomendasikan agar BMS harus sama. Misalkan baterai Narada harus BMS antar komunikasi BMS harus sama. Karena yang menjadi patokan adalah software. Softwarenya berbeda, cara pembacaannya juga berbeda. Begitu kira-kira. Jadi syarat yang kedua adalah kapasitas baterai harus sama. Voltnya dan AH-nya harus sama. Kita tidak boleh memparalel atau tidak direkomendasikan memparalel baterai 48 volt 50 Ah dan 48 volt 80 Ah di paralel. Itu tidak direkomendasikan. Bisa, tetapi tidak direkomendasikan, karena yang akan bekerja berat adalah 80 Ah. Jadi seiring berjalannya waktu, yang 80 Ah akan banyak cycle, begitu ya. Jadi kerja yang 80 Ah akan lebih banyak daripada yang 50 Ah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah umur baterai harus sama. Karena kapasitas bisa menurun kan per tahun atau seiring berjalannya waktu. Jadi baterai itu juga akan menurun kapasitasnya. Atau harus mendekati di tahun yang sama lah, gitu ya. Tahunnya harus mendekati. Jadi tahun produksi baterai harus mendekati. Syarat yang keempat adalah harus connect dengan kabel komunikasi RJ45 yang bisa dicolokkan ke RS485. Jadi kabel RJ45 tersambung ke BMS masing-masing, begitu ya. Semacam looping gitu dia. Jadi ini video untuk komunikasi BMS RJ45 LiFePro 4 merek Narada.
Jadi untuk teman-teman yang baterai LiFePo-nya jomplang, di indikator SOC ini tidak sama dengan indikator SOC yang lain. Artinya voltase tidak seimbang begitu ya. SOC tidak seimbang, state of charge-nya tidak seimbang. Jadi bisa diakali dengan ditambahkan kabel data seperti ini ya. Kabel data RJ45 ada 8 kabel di dalamnya, RJ45 biasa, dicolokkan seperti ini. Kemudian nah untuk master dia full ke bawah. Misalkan ini kan master, dia full ke bawah. Kalau yang sleeve satu ke atas. Misalkan tambah lagi sleeve yang lain lagi, nanti yang 2 ke atas, ini ke bawah. Gitu dia. Itu yang 2 ke atas, berarti sleeve 2. Kalau misalkan saya tambah lagi 1 gitu ya, dan seterusnya. Karena ini cuma ada 2 baterai, 1 master dan 1 slave. Jadi saya taruh di posisi 1 aja, yang ini ya. 1 on ke atas, yang master full ke bawah. Jangan lupa di reset ya. Waktu pertama kali pasang kabel RJ45, di reset agar komunikasi antar baterai menjadi update gitu ya. Nah, state of charge-nya sama, 3 bar. Ini juga 3 bar. Gitu dia kira-kira. Beberapa orang mengkoneksikan baterai LiFePo 4 mereka dengan inverter. Tujuannya untuk safety begitu. Jadi pada saat ambang batas habis baterai, si baterai akan memerintah inverter untuk shutdown. Jadi shutdown yang safety begitu ya. Nah, baterai LiFePo 4 ini yang merek Narada ini bisa di paralel sampai 16 piece atau 16 pak begitu ya. Jadi maksimal untuk looping untuk baterai LiFePo 4 merek Narada adalah 16 pak. Jadi semoga membantu teman-teman penggiat PLTS agar baterainya awet begitu ya. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.